Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar, Khalifah Islam pertama yang merupakan sahabat senior dan juga sekaligus mertua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang mendapat gelar As-Siddiq karena membenarkan setiap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Abu Bakar juga merupakan sahabat yang telah dikabarkan masuk surga, menjadikan dirinya sebagai suri tauladan yang baik. Ada sebuah kisah Abu Bakar dengan seorang janda tua yang buta, yang semoga bisa memberikan pelajaran bagi kita, khususnya kepada kita para pemimpin, baik itu pemimpin negara atau pemimpin dalam keluarga. Kala itu, di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah dengan Abu Bakar. Umar berniat ingin menemui Abu Bakar setelah selesai sholat, namun Umar berbincang sejenak dengan teman-temannya di masjid dan melihat Abu Bakar berjalan keluar masjid menuju rumahnya. Kemudian setelah selesai berbincang dengan teman-temannya, Umar bergegas menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq dan mengucapkan salam sesampainya di depan rumah Abu Bakar. Ketika itu, yang menjawab salam adalah istri Abu Bakar. Sudah menjadi kebiasaan orang Arab kala itu, ketika yang menjawab salam sang istri, berarti sang suami sedang tidak ada di rumah. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada istri Abu Bakar, apakah Abu Bakar ada di rumah? Istrinya menjawab, Abu Bakar tidak pernah pulang antara zuhur sampai asar, ia selalu pulang setelah asar. Umar pun kemudian pamit dan bertanya-tanya dalam hatinya, bukankah aku tadi melihat Abu Bakar berjalan pulang ke rumahnya? Ketika waktu asar tiba, Umar bin Khattab kembali sholat berjamaah dengan Abu Bakar di masjid. Dengan kecerdasan Umar, ia tidak langsung menanyakan kemana Abu Bakar setelah sholat duhur tadi. Begitu di sholat-sholat berikutnya, maghrib, isya, dan subuh. Kemudian di waktu duhur berikutnya, Umar bin Khattab berniat mengikuti Abu Bakar dan ingin tahu apa yang dilakukan setelah keluar dari masjid tanpa sepengetahuan Abu Bakar. Abu Bakar berjalan menuju rumahnya, dan setelah sampai di depan pintu rumahnya, Abu Bakar memeriksa keadaan sekitar. Setelah tidak ada yang melihat dirinya, Abu Bakar melanjutkan perjalanannya menuju ke arah keluar dari kota Madinah. Melihat hal itu, Umar langsung mengikuti Abu Bakar, dan sampailah di depan salah satu rumah penduduk. Kemudian Abu Bakar mengucapkan salam, dan setelah mendapat izin, Abu Bakar masuk ke dalam rumah itu. Setelah beberapa saat, Umar masih menunggu dari kejauhan, dan akhirnya Abu Bakar pun keluar dari rumah itu. Setelah memastikan Abu Bakar sudah berjalan jauh, Umar memberi salam di depan rumah tadi, dan saat diizinkan masuk, Umar kemudian masuk. Umar mendapati nenek tua yang buta di dalam rumah itu. Kemudian Umar bertanya, apakah ada seorang laki-laki yang datang ke sini tadi? Nenek itu menjawab, iya, ada seorang laki-laki yang datang tadi. Umar bertanya lagi, siapa dia? Nenek itu menjawab, setiap hari dia ke sini, aku tidak tahu. Umar bertanya lagi, apa yang dilakukannya di sini? Nenek itu menjawab, setiap hari dia ke sini, membersihkan rumah saya, mencuci baju saya, dan memasak untuk saya. Setelah itu dia pulang. Mendengar jawaban nenek ini, Umar menangis dan berkata, dengan beginilah Abu Bakar mengalahkan kami. Kira-kira, kalau di negara kita, ada nggak seorang pemimpin yang seperti ini, yang memedulikan keadaan rakyatnya? Jika ada yang seperti ini, pasti rakyat akan jauh dari kata sengsara. Wallahu a'lam.